Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Langsung aja ya, pernah nggak sih kalian lagi asik-asiknya main HP, pesen ojol, atau buka Maps, terus kepikiran? Gimana sih sebenarnya logika tersembunyi di balik semua aplikasi yang kita pakai tiap hari ini? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu bareng-bareng. Coba deh bayangin situasi yang pasti sering kita alamin. Kalian lagi buru-buru, jalanan macet parah, tiba-tiba GPS di HP ngasih saran rute alternatif yang jauh lebih cepat. Pertanyaannya, di tengah jalanan kota yang super ruwet begini, gimana persisnya si aplikasi itu bisa langsung tahu jalan tembusan terbaik? Pastinya ini bukan sihir atau keajaiban ya. Jawabannya murni matematika, spesifiknya sebuah cetak biru yang namanya teori graf. Nah, teori inilah yang sebenarnya jadi otak di balik navigasi rute kayak Google Maps, ngatur lalu lintas data internet biar nggak lemot, optimasi jalur kurir paket, sampai ngatur pergerakan robot-robot canggih. Semuanya itu ternyata pakai satu bahasa logika universal yang sama. Keren banget kan? Biar gampang, ini dia peta jalan pembahasan kita. Pertama, rahasia di balik teknologi modern. Terus kita masuk ke anatomi dasar graf. Ketiga, menelusuri jalur dan siklus. Keempat, graf berbobot dan rute terpendek. Abis itu, kita bakal bedah studi kasus soal latensi jaringan. Dan ditutup dengan cetak biru digital. Oke, kita mulai dari bagian pertama, rahasia di balik teknologi modern. Ini penting banget buat dipahami di awal. Ibaratnya kita harus tahu dulu kenapa hal ini penting sebelum kita nyemplung lebih dalam ke teknisnya. Lanjut ke bagian kedua, anatomi dasar sebuah graf. Kita sebut ini blok bangunan digital. Di sini kita bakal ngebedah elemen-elemen super kecil yang ngebentuk jaringan raksasa di sekitar kita. Tenang aja, kita pakai bahasa yang gampang dimengerti kok. Nah, elemen krusial yang pertama itu namanya vertex, atau gampangnya kita sebut simpul. Simpelnya, ini tuh sebuah titik persimpangan atau satu entitas data tunggal. Biar kebayang, di dunia nyata kalian bisa anggap vertex ini sebagai router Wi-Fi di rumah, atau kalau di peta, ini tuh ibarat lampu merah atau persimpangan jalannya. Terus pasangannya si vertex ini adalah edge alias sisi. Ini adalah garis yang ngehubungin entitas-entitas tadi, bisa secara fisik maupun logika. Kalau vertex tadi ibarat kotanya, nah si edge ini adalah jalan tolnya. Atau di dunia IT, bayangin aja edge ini sebagai kabel fiber optik yang ngirim data dari satu server ke server lain. Kedengerannya sederhana banget kan? Tapi jangan salah, pas elemen-elemen atomik ini digabungin, titik-titik sebagai vertex dan garis-garis sebagai edge, kombinasinya langsung berubah jadi fondasi dasar buat ngebangun jaringan apapun di dunia teknologi kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, menelusuri jalur dan siklus. Kalau tadi kita udah punya titik dan jalannya, sekarang kita harus paham aturan mainnya. Gimana sih cara data-data itu bergerak ngelewatin infrastruktur yang udah kita buat tadi? Coba perhatiin dua kondisi ini. Pertama, ada graf terhubung. Ini ibarat jaringan yang super sehat, karena setiap titiknya pasti punya jalur penghubung. Nah, sebaliknya, ada graf tidak terhubung, di mana ada titik yang benar-benar terisolasi sendirian. Dalam dunia IT, graf terputus ini tuh malah petaka. Kenapa? Karena itu tandanya ada server yang down, atau malah satu kota lagi mati listrik total. Setelah semuanya terhubung, terus kita jalan-jalannya gimana? Ada 3 cara nih. Pertama, simple path. Ini persis kayak kalian nyetir di jalan mulus satu arah, nggak pernah ngelewatin kota yang sama 2 kali. Kedua, close path. Rute yang ujungnya balik lagi ke tempat awal, tapi di tengah jalan rutenya bisa aja tumpang tindih. Nah, yang ketiga dan paling elegan adalah siklus. Kenapa siklus ini dibilang elegan dan brilian? Karena dia ngebentuk jalur melingkar tanpa pernah ngulangin rute yang sama. Di dunia IT, ini penting banget buat bikin redundansi atau cadangan jaringan. Jadi, kalau jalur utamanya putus, misalnya ada kabel bawah laut yang kegigit hiu, sistem kita nggak bakal mati. Datanya bakal otomatis muter lewat jalur siklus cadangan ini. Benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa di balik internet kita yang stabil. Tapi kita tahu, di dunia nyata itu nggak semua jalan raya atau kabel internet kualitasnya sama kan? Makanya, kita masuk ke bagian keempat, graf berbobot dan rute terpendek. Di graf berbobot ini, garis penghubungnya tuh nggak cuma sekedar garis, tapi ada angkanya. Angka ini kita anggap sebagai biaya atau gesekan. Misalnya ada angka 5, itu bisa berarti jaraknya 5 km, atau delay internetnya 5 milidetik, atau bahkan ongkosnya $5. Ini maksa kita buat mulai mikirin yang namanya efisiensi. Nah, dari sinilah muncul tantangan rekayasa paling fundamental saat ini. Gimana caranya kita nemuin rute terpendek absolut dari titik awal ke titik tujuan, tapi dengan ngehabisin biaya atau bobot yang sekecil-kecilnya.
Percaya nggak percaya, jutaan baris kode tuh ditulis cuma buat mecahin misteri pencarian rute ini di setiap detik kehidupan kita. Biar nggak cuma pusing di teori, kita langsung ke bagian kelima, studi kasus latensi jaringan. Di sini kita bakal main teka-teki. Saya pengen kalian mikir layaknya insinyur jaringan kelas atas yang lagi nyelesain masalah IT di dunia nyata pakai konsep yang barusan kita pelajari. Siap ya? Gini, langkah sistematisnya. Pertama, kita tentuin dulu titik start dan finishnya. Kedua, kita petakan semua rute yang mungkin dilewatin. Ketiga, kita hitung nih total delay atau waktu tundanya. Dan pastinya yang terakhir, kita pilih jalur dengan delay paling rendah biar datanya ngebut. Coba perhatiin peta jaringan visual di depan kita ini. Titik start kita ada di router A sebelah kiri dan finishnya di router D sebelah kanan. Angka-angka yang ada di sana itu adalah delay dalam satuan milidetik tiap kali data kita lompat. Tugas kita, cari rute mana yang bisa mindahin file paling cepat tanpa nge-lag sama sekali. Yuk kita hitung bareng-bareng matematikanya. Jalur pertama, kalau kita ambil rute yang melengkung ke atas lewat router B, itu butuh 2 milisecond ditambah 3 milisecond. Totalnya 5 milisecond. Sekarang bandingin sama jalur kedua, yang lewat bawah, lewat router C. Itu butuh 5 milisecond ditambah 1 milisecond. Totalnya 6 milisecond. Nah, secara logis dan matematis, jawabannya nggak bisa dibantah lagi. Rute A menuju B, lalu lanjut ke D adalah pemenang mutlak kita karena beban waktunya paling kecil, cuma 5 milidetik. Dan tahu nggak, inilah persisnya yang dilakuin sama software-software modern setiap hari. Mereka ngitung miliaran kemungkinan jalur dalam hitungan sepersekian detik buat ngasih kalian rute paling efisien. Sip, simulasi selesai. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu cetak biru digital. Kita bakal mundur sedikit, ambil perspektif yang lebih luas, dan lihat gimana logika sederhana dari titik dan garis tadi bisa ngendalin dunia dengan skala yang masif. Coba lihat tabel ini. Ini tuh ibarat lembar contekan pamungkas kalian. Di sini kelihatan banget gimana titik dan garis tadi bisa berubah bentuk. Di media sosial, titik atau vertex itu adalah kalian, dan garis atau edge-nya adalah tombol follow. Di sistem belanja online, vertex adalah barangnya, dan edge adalah seberapa mirip barang-barang itu. Menarik banget kan? Strukturnya selalu sama, apapun jenis teknologinya. Jadi poin utama yang pengen banget saya sampaikan ke kalian adalah ini. Jangan lagi ngelihat ini cuma sebagai gambar titik dan garis doang. Kalau kalian menguasai hal ini, artinya kalian lagi megang kunci dan cetak biru utama untuk ngebangun sistem teknologi masa depan yang super tangguh dan pinter. Teori graf ini benar-benar bahasanya alam semesta digital kita. Nah, sekarang setelah kalian paham kerangka luar biasa di balik aplikasi-aplikasi favorit kalian, saya mau kasih satu pertanyaan yang menantang nih buat kalian bawa pulang. Dengan ilmu baru ini, infrastruktur cerdas atau jaringan macam apa nih yang bakal kalian coba bangun dan optimalkan selanjutnya? Terima kasih ya udah ikut seru-seruan di sesi penjelasan kita kali ini. Tetap penasaran dan sampai ketemu lagi di pembahasan menarik berikutnya.